Oke, selamat malam Sobat Budaya yang sudah hadir di Zoom kita ya. Kali ini saya mencoba menjelaskan tentang kanuragan. Nah, di sini nanti saya juga mengharapkan sharing ya, pendapat-pendapat dari luar juga dari teman-teman kita ya. Karena kanuragan ini sangat luas sebetulnya. Ya, kata kanuragan itu adalah eh, dari bentukan bahasa Jawa Kawi. Jadi bukan sekadar istilah populer ya, tapi secara morfologi itu dapat diurai dengan ka, nu atau nur ya, ragaan ya. Jadi masing-masing memiliki makna sendiri ka, nu, ragaan. Ya, itu. Nah, yang dimaksud raga adalah unsur intinya, yaitu tubuh jasmani. Tetapi bukan hanya daging ya ini, jangan salah. Raga dalam hal ini adalah wadah daya hidup. Bahkan sebetulnya termasuk alat kesadaran. Ya. Kalau kita melihat dari kosmologi, raga disebut jagat alek. Jagat alek itu mikrokosmos. Nah, jagat luas adalah makrokosmos. Raga itu jagat alit. Ya, jadi kadang-kadang kita menganggap kanuragan ini sangat skop kecil, tidak sebetulnya. Ya, raga adalah sistem hidup, bukan benda mati. Ya. Kemudian dari kata kanuragan tadi ada nur atau nur ya, yang memiliki lapisan makna ya. Nu dalam Sanskerta disebut inti, ya, sari atau daya hidup. Kemudian secara Islam juga ada nur, ya, cahaya ilahi, ya, cahaya kesadaran, daya hidup yang menghidupi raga. Jadi kanuragan. Ya. Sehingga kanuragan sering dibaca sebagai rogo yang disinari nur. Tuh. Jadi kadang-kadang kita kan picik sekali melihat, oh kanuragan itu wong kebal. Tidak salah ya. Kanuragan itu ilmu-ilmu. Oh tidak salah ya. Jadi makna etimologinya itu secara utuh ya, itu bisa digabungkan. Kanuragan itu sebenarnya keadaan raga yang telah diolah atau keadaan raga yang tubuh yang telah disinari daya hidup dan kesadaran. Raga yang tidak lagi liar tetapi tertata ya. Maka dari situ karena ada kata tertata dan kemudian juga disinari yang kemudian juga sudah diolah, disitulah muncullah yang disebut sakti, kebal ya itu. Bahkan kadang-kadang kanuragan itu dianggapnya sebagai supranatural. Jadi perbandingan istilah ini memang kadang-kadang kita tuh salah kaprah ya antara kanuragan ya itu mengolah raga secara sadar, sementara ada lagi kata kasekten ya hasil dari efek-efek yang dimana kita digembleng secara raga. Kadikdayan misalnya itu sebetulnya hanya manifestasi daya kita, makanya kadikdayan. Nah, yang paling populer adalah sudah direduksi sangat kecil yaitu ilmu kebal. Itu kanuragan. Jadi sebetulnya kanuragan itu lebih tua dan lebih filosofis sebetulnya ya. Tetapi kita sering menganggapnya sangat simple ya. Dalam bahasa kontemporer ya, bahasa modern misalnya, itu kanuragan ini setara dengan embodied consciousness ya. Jadi embodied consciousness itu adalah pandangan bahwa kesadaran tidak hanya berada di otak atau pikiran, tetapi menyatu dengan tubuh, raga, dan dibentuk oleh pengalaman fisik, indera, gerak, emosi, serta interaksi dengan lingkungan. Jadi secara
pengertian orang-orang modern sendiri juga kanuragan itu sebetulnya embodied consciousness. Juga bisa somatis awareness. Nah, itu adalah kesadaran yang sangat halus terhadap sensasi tubuh yang seperti napas, ketegangan, denyut, aliran hangat, getaran, itu kita tidak menghakimi, tetapi sangat terasa reaksinya. Somatis awareness. Nah, kemudian juga kanuragan sering disebut body mind integration. Ya. Body mind integration ini merupakan kesadaran halus terhadap sensasi tubuh dari dalam, seperti nafas, ketegangannya, denyutnya, aliran hangatnya, getarannya. Ya, juga ini tanpa menghakimi, jadi tanpa reaksi yang berlebihan. Nah, sebetulnya kalau kita melihat dari etimologi tadi, ya, itu bisa kita sarikan kanuragan bukan ilmu membuat tubuh kebal, tetapi ilmu menjadikan raga sebagai rumah. Ya. Raga kita sebagai rumah yang layak bagi kesadaran kita, yaitu saat raga tertata, kekuatan hadir, maka terjadilah gaib. Tuh, makanya ada beberapa pertanyaan, kalau nggak salah waktu di grup WA juga ditanyakan oleh seseorang yang menyatakan, saya harus pengen kalau sastra jendra ini bisa diilmiahkan. Memang dalam sastra jendra Living Academy ini ingin menjadikan ilmiah, tetapi pada rambu-rambu terakhir seperti gaib dan sebagainya, itu tidak ada yang bisa menceritakan. Baik itu filsuf luar negeri, ahli psikolog dari luar negeri, tidak ada. Karena gaib tadi itu yang disebut kekuatan yang hadir tanpa dipanggil. Nah, makanya kita sudah mencoba nanti Sastra Jendra Living Academy mencoba untuk meluruskan makna kanuragan. Ya. Dalam persepsi populer itu kanuragan sering dipahami sebagai ilmu kebal, ilmu pukulan yang tidak terlihat, ilmu pukulan jarak jauh, ilmu pukulan api, kegebalan senjata, wah kedot dibacok nggak apa-apa, kesaktian fisik. Ini yang sangat sering ditonjolkan hal-hal yang ekstrem ini. Ya. Jadi sebetulnya ini hanya semacam efek luar dari sebuah inti dari ajaran. Jadi kanuragan itu sejatinya adalah ilmu pengolahan daya hidup manusia agar rogo, rasa, kemudian kesadaran menjadi satu sistem yang selaras gitu. Maka di dalam SLA ya kita memiliki basic ajaran yaitu kita harus bisa menguasai unsur bumi, unsur api, ya itu yang paling penting dua itu dulu ya. Itu yang nanti manifestasinya adalah kebal senjata, kebal api. Nah, tetapi kadang-kadang dari grup-grup lain mungkin ya tidak tahu bahwa itu sebenarnya basic. Ya. Nah, saya kembali lagi. Kita ini tidak lepas, ini hampir semua kepercayaan ya. Kita ini tidak lepas dari bopolan biung, ayah dan ibu. Makanya ada semacam kalimat atau semacam mantra, hono bopo, ada ayah, ada ibu, hono bopo, hono biung, ya ibu, hono krentek, hono karep. Adanya suatu krentek, birahi, rentek, niat, dan sebagainya, ada karep sehingga melahirkan aku. Ya. Hono bopo, hono biung, hono krentek, hono karep, akhirnya ada nur urip yang ada semacam hidup yang diturunkan kepada kita. Yaitu bayi kita ada jiwanya. Ya. Jadi kita lahir, kita terbentuk janinnya di dalam ibu, kemudian ada roh yang menghidupi janin ini. Nah,
Dalam filsafat barat juga Heidelberg misalnya, Heidegger misalnya, dia bilang bahwa sebetulnya itu keterlemparan. Ada jiwa yang dilempar oleh yang kuasa, kita nggak tahu dari mana, sehingga menghidupi sebuah janin. Ya, jadi hono kerentek, hono karep, hono urip, hono aku. Tuh. Itu kalau dalam SLA menjadi semacam gambaran. Ya. Di Sastro Jendro Mangir pun dinyatakan bahwa Bopo itu putih, Biyung itu merah. Merah putih melahirkan Majapahit. Ya, merah putih, bendera merah dan merah putih digosok-gosok. Nih kalau di SLA ada itu, ya. Nah, ini mesti adanya pendalaman-pendalaman bagi mereka yang sudah pedaran, ya, tahu. Nah, kemudian bayi itu lahir cepat ya sebagai manusia. Itu leluhur kita itu mempelajari bahwa manusia itu punya unsur buminya ada, unsur apinya ada, unsur anginnya ada, unsur airnya ada. Nah, disitulah sebetulnya kita diajarkan oleh Sastro Jendro ini, yaitu menguasai bumi dan menguasai api, menguasai air, menguasai angin. Ya. Itu makanya sering disebut kanuragan, karena itu ada di raga kita. Nah, manifestasinya apa? Ada kebal, ada pukulan api, ada pukulan jarak jauh, ya, ada sepi angin misalnya. Saya dulu sering main-main, kalau meeting terlambat itu saya baca itu sepi angin, saya berdiam diri, sepi angin saya baca. Itu nggak tahu gaib dari mana, tahu-tahu sudah sampai kantor. Ya. Nah itu sebetulnya semuanya itu menolong kita. Jadi bukan untuk gagah-gagahan, wah aku kebal, tidak. Wah aku bisa ini, gini. Bahkan dulu saya punya teman namanya Hartono. Ya. Waktu itu masih di Solo saya, ya, di Nusukan itu ada rumah kebakaran. Ada rumah kebakaran, ayah ibunya sudah lari keluar, bisa. Tapi bayinya di dalam masih belum diangkat. Itu kebakaran masih di depan. Ya. Itu Hartono teman saya itu langsung cek pakai sastra jenderal, set patrap dua, ya patrap api, masuk, bes ngangkat bayinya keluar tanpa kebakar. Tuh. Jadi di sini dibutuhkan suatu keyakinan, dibutuhkan suatu kesadaran. Nah ini kesadaran menjadi sistem yang selaras. Tuh. Nah mungkin saya sering di grup WA juga bilang ada congnya. Kalau nggak cong ya nggak bisa. Ya, nekat, tetek, set, Hartono tuh masuk, bes, itu masuk, ngangkat bayinya keluar. Tidak ada sama sekali kena api, nggak ada. Nah, itu sebetulnya leluhur kita itu sangat-sangat memperhatikan apa yang disebut manusia, ya, struktur manusia, ya, sampai yang namanya bulu, bulu pun diluhurkan, kulit diluhurkan, daging diluhurkan, semua tulang sumsum gitu. Makanya kalau pada acara yang ajaran yang menghayati api, di situ disebutkan ya wuluku, ya kulitku, ya dagingku, ya uratku, ya balungku, tulangku ya. Jadi kita tuh punya konstruksi dalam tubuh itu. Kita nggak ada tulang ya kelemprek, nggak ada penyangga gitu. Kita ada darah, ada ini. Itu leluhur kita sangat komprehensif memperhatikan struktur tubuh. Nah, itu. Makanya kalau kalian yang sudah pedaran dan sebagainya itu disuruh berteriak-teriak untuk menyebut berulang-ulang yo wuluku, yo ragaku, yo kulitku, yo ragaku, yo, itu semuanya adalah membangkitkan ini, membangkitkan konstruksi tubuh kita. Nah, disitulah sebetulnya lahirlah satu sistem kesadaran yang selaras.
Ya, maka kanuragan tadi ya, kanuragan tadi akan menjadi semacam hasilnya akan menjadi semacam manifestasi. Dan betul memang secara filosofis, secara traditif ya, kanuragan di Nusantara itu boleh dibilang ada di dalam tradisi keprajuritan. Ya. Kemudian ada di dalam laku pertapaan. Ya. Kemudian ada penghayatan tubuh sebagai alam kecil atau jagat alit tadi, mikrokosmos tadi. Ya. Nah itu ditekankan oleh leluhur kita. Maka dalam falsafah Jawa itu yang disebut tubuh pun hanya titipan kosmis. Jadi luka terjadi bukan karena senjata, tetapi karena tidak harmonis. Ya. Nah, jadi kanuragan itu sebetulnya adalah memulihkan keseimbangan daya hidup supaya terjadinya ketidakharmonisan itu tidak terjadi. Nah, maka saya mencoba menceritakan tentang kanuragan ini agar kita tuh tahu benar apa tuh kanuragan itu. Kita nggak bisa mau nyirek itu. Apa kui kanuragan? Nggak bisa. Karena kita tetap punya raga. Kita butuh keselamatan. Tuh. Maka di dalam kesadaran kita yang ada tiga ya, gati rogo, gati rasa, gati pikir. Kesadaran raga kita, kesadaran pikir, kesadaran rasa itu terus dilatih. Dilatih, kita harus menyadari itu. Menyadari. Sehingga kita ini menyatu. Gati pikir, gati rasa, gati rogo menyatu menjadi triwikromo. Nah, kalau kita menyatu, wah sayang saya nggak menyediakan gambar ya. Ada sebetulnya gambar itu. Kalau triwikromo berlaku, maka kita sebetulnya kita sudah mengharmoniskan dengan selaras sehingga itu sebetulnya sudah bisa kanuragan. Saya sering bercerita tentang seorang yang suka meditasi. Orang yang suka meditasi menyatukan gati rogo, gati rasa, gati pikir itu banyak selamatnya. Dulu teman saya Muhyiddin Sarkowi misalnya. Itu satunya lagi Ji yang ada kuncupnya Ji. Nah ini kesadaran tiga kesadaran jadi satu ya. Yang ada kuncungnya itu loh. Transendental tulisannya. Nah itu adalah ketika kesadaran rogo dan kesadaran rasa. Nah ini kesadaran rogo dan kesadaran rasa yang mendatar itu menyatu ya. Ketika menyatu itu dia mendapatkan inti yang di tengah itu. Nah ini sebetulnya roh suci kita. Ini sebetulnya jiwa kita yang mana menyatu dengan Tuhan yang ada di atas ya. Tuhan yang ada di ini. Menyatu, des ya. Maka disebut suksma kita atau roh suci kita sudah disebut sebagai suksmo sejati atau suksmo kuoso atau suksmo langgeng. Ya. Jadi itu tiga kesadaran menjadi satu. Nah, Trigati menjadi satu yaitu Triwikromo. Kemudian kalau kita membicarakan tentang pikiran, itu ada Tri Pramono, adanya pertimbangan-pertimbangan dan sebagainya. Saya tidak masuk ke situ karena ini yang sifatnya transendental, ini yang sifatnya keilahian. Ya. Nah dengan demikian maka kita itu bisa jumbuh kawula Gusti. Jumbuh itu hampir sama dengan manunggaling kawula Gusti. Jadi jagat alit sama jagat gede sudah menyatu. Nah disitulah sebetulnya ada revelation, ada wahyu. Kalian semua itu nggak usah takut. Wah, wahyu itu susah. Gini-gini. Enggak. Ketika inspirasi dari Tuhan itu masuk ke dalam diri kita sudah mendapatkan wahyu. Dalam proses enlightenment, dalam proses pencerahan, kita tuh sudah dapat wahyu. Maka marilah sering mengadakan meditasi.
yaitu menyatukan rogo, rasa, dan pikiran kita menyatu. Nah, di situ juga nggak usah takut. Suatu saat kayak saya tadi cerita Muhyiddin Sarkowi itu ketabrak truk sampai gelundung di bawah nggak mati. Hidup tetap selamat. Nah ini, maka yang namanya SLA, Sastro Jenderal Living Academy, ini pertama kali kalian semua itu diajarin selamat. Maka jangan heran kalau ada senjata tajam dimunculkan, ada api dimunculkan, itu adalah menata selamat sambil menguasai unsur bumi dan unsur api. Ya, jadi 3 kesadaran itu disatukan. Trigati, gati itu kesadaran ya. Trigati disatukan menjadi triwikromo. Wikromo itu maksudnya dikawinkan, 3 yang dikawinkan. Ya. Nah itu makanya sebetulnya kalau kita hayatin benar, sebetulnya terjadinya triwikromo itu kita sudah sangat responsif terhadap garis ketuhanan kita. Karena kita sudah suksmo langgeng, suksmo kuoso. Itu kita sudah responsif banget gitu loh. Sudah tangguh, ya. Sudah tidak mudah panik, tidak mudah rusak. Nah, itulah sebetulnya yang disebut kanuragan sejati. Maka capailah itu. Jadi bukan cuma capailah aku kebal, besok belajar lagi. Aku pengen pukulan jarak jauh. Wah, dikasih makan silet, kasih makan apa itu gotri itu apa? Roda-roda pelornya sepeda kasih makan. Biar ininya kuat. Tidak. Yang diharapkan itu tadi keselarasan dari 3 kesadaran tadi menjadi harmoni. Tuh. Nah, memang semuanya itu dilakukan ya dengan olah pernapasan, mengatur ritme hidup, kemudian saling mengisi energi, ya, menstabilkan saraf dan sebagainya itu memang kita latih. Makanya sering kita diajak sampai ngantuk-ngantuk, yo wuluku, yo ragaku, ho abang, ho putih, ho macam-macam. Itu sebetulnya namanya gugahan. Untuk menggugah semuanya ini menjadi sadar. Ya. Jadi ada olah-olah yang sifatnya menyadarkan. Jadi mengolah keberanian tanpa amarah itu juga muncul tuh nanti kalau kita sering gitu menjinakkan takut tanpa sok berani. Sulit kan? Kalau orang Jawa tuh jangan takut, tapi ya jangan sok berani. Lucu tuh. Menjinakkan takut tanpa sok berani. Membaca situasi dengan keheningan batin. Jadi ini nanti harus ditebengin atau harus dimuati dengan olah niat. Olah niat yang saya tadi bilang cong tadi kita harus ada niat. Kanuragan tidak bekerja untuk niat yang sifatnya buruk. Jangan salah. Gitu. Kita ini justru seperti orang yang menerima segalanya dengan tegar gitu loh. Bukannya kita tuh mau merusak, mau menyerang gitu. Kalau tempo hari di Bali ada orang yang memakai jaket sastra Jendra membunuh orang, nusuk orang, itu pasti bukan sastra Jendra. Nah betul, setelah diusut-usut, dia hanya beli kaos tulisannya sastra Jendra dari online. Kalau orang sastra Jendra tidak. Hampir teman-teman saya yang dulu orang pemabuk, penodong, ya, gangster-gangster, hampir semua yang masuk ke sastra Jendra itu menjadi seorang yang beramal baik. Seperti Sunan Kalijogo. Beramal baik semuanya. Karena dia sadar sebetulnya apa sih sebetulnya hidup ini. Nah, kemudian masuk lagi sebetulnya apa sih tubuh kita ini. Gitu. Nah, jadi dalam laku Jawa tadi, ilmu yang dipakai
itu bukan untuk kesombongan. Karena kesombongan akan memakan diri sendiri. Nah, mungkin saya mencoba untuk membicarakan kanuragan secara pandangan-pandangan dari luar ya. Jadi sebetulnya kanuragan sendiri juga sudah pernah diutarakan oleh Plato misalnya, dualisme. Plato tidak menggambarkan kesadaran seperti orang Jawa yang saya terangkan tadi dengan detail. Dia hanya menceritakan bahwa ada jiwa dan ada raga. Nah, bagaimana jiwa ini bisa memerintah raga? Bagaimana jiwa ini bisa mengamati raga? Ya, itu dari Plato. Ya. Jadi dualisme Plato itu ada dunia ide atau neos atau jiwa, ya, dan ada dunia raga, tubuh, fana, bayangan. Nah, itu. Jadi kalau kalian itu hidup, selama hidup apakah kalian pernah memanggil nama sendiri? Apakah pernah memanggil namanya sendiri? Nah, leluhur kita di Sastro Jendro itu sadar banget. Ini seperti halnya Pak Plato. Jiwa memanggil dirinya. Tony Yunus yang manggil adalah jiwa. Terpisah oleh raga. Tony Yunus, badan kamu seperti tank, baja. Maka dibajak juga nggak apa-apa. Kebal. Itu Plato sudah menyatakan. Jadi walaupun secara ragawi latihan kesadaran, tetapi Plato tidak sampai ke situ. Orang Jawa lebih dalam lagi. Nah sekarang cara Hindu misalnya. Hindu juga begitu membagi purusa dan prakerti. Kesadaran murni dan materi. Pasif dan prakerti yang aktif. Itu Hindu. Maka penderitaan muncul saat purusa terikat oleh prakerti. Nah, pembebasannya apa kalau di Hindu? Moksa. Terjadi saat purusa sadar dan tidak melekat lagi. Nah, itu. Jadi ada terpisah. Nah, titik temu kanuragan dengan Bali, dengan Plato tadi itu ada. Jadi di tengah-tengah dualisme tadi, ya itu terjadilah satu titik temu yang sebetulnya hadir seperti di dalam kanuragan Jawa juga sebetulnya prakerti memimpin, jiwa memimpin, gitu. Raga yang diperintahkan. Sama sebetulnya kalau kita membandingkan dengan luar ya, artinya pengertian-pengertian di luar leluhur kita ya. Jadi kanuragan itu adalah praksis dari non dualisme operasional. Jadi purusa tidak melarikan diri dari prakerti, tetapi menyinari, menata, dan menungganginya. Dalam bahasa Jawa, suksmo nunggang rogo, dudu rogo nunggang suksmo, kebalik. Suksma itu nunggangin rogo. Bukannya rogo ini wah merintah suksmo, balik. Maka mantra-mantra kanuragan ada juga di dalam Hindu. Misalnya seperti keselamatan misalnya. Om Namo Bhagavate Hamanate Namah misalnya. Itu untuk keselamatan kita. Ya, tetapi semua itu juga harus hadir dari seringnya kita meditasi. Makanya saya mengharapkan teman-teman semua sobat-sobatku yang ada di Sastro Jendro Living Academy ini sering melakukan meditasi. Sering mencari apa sih Triwikromo, bagaimana. Kalau enggak itu ya percuma.
Hanya pikiran roh percuma gitu loh. Karena meditasi tadi selain menguatkan tenaga raga, meneguhkan keberanian, juga daya tahan dan daya pengendalian diri itu muncul gitu. Jadi kanuraganya itu tanpa angkara, sabar halus ya. Karena tadi terjadinya dipimpin jiwa memimpin raga, purusa prakrti tadi. Salah satu mantra yang sering diucapkan di saat di Bali itu ya, misalnya waktu kita ngelihat ada apa namanya tari keris misalnya, itu ada mantranya. Nah, kalau kita perhatikan mantranya juga sama dengan yang di Jawa. Om Triambakam Yajamahe, Sugandi Pustifarah Dahman, Urvaru Kamiha Badaan, Meteor Muksia Na Amrifat. Ada semuanya ada. Sebelum itu. Kemudian kalau ada penari Bali misalnya. Atau mungkin penari Jawa juga gitu. Sebelum menari, dia itu ada jam tertentu untuk diam di ruangan. Hanya kaca cermin di depan. Sambil dia seperti berdialog. Membaca mantra. Ya, berdialog. Ketika dia menari di luar, seperti ada ruh yang menggerakkan. Itulah yang disebut ada taksunya. Jadi sebetulnya kalau kita mau ngomong ilmiahnya apa itu? Ora ketemu. Mau dihitung secara energi. Kuantum yang terkecil pun akhirnya juga nol kok. Mau dibicarakan tentang apa? Energi, tentang sinar, tentang warna. Nggak bisa. Yang namanya gaib sampai saat ini belum terjamah oleh sains. Belum terjamah. Kalau mungkin sudah ada yang bisa menjamah, mungkin itulah yang saya harapkan juga ngajarin saya lah. Bahkan yang namanya AI, coba dinalar sekali. Kita hanya ngetik, kita hanya ngasih prompt ya, ngasih prompt. Aku tolong gambar orang yang lagi susah. Wajahnya begini, hidungnya begini, ininya begini. Kira-kira orang Asia. Langsung masukin ke chat GPT atau apa, Gemini atau apa itu. Del keluar wajahnya. Itu dari mana? Ya. Ini seperti kita meneliti gaib. Ya, jadi secara ilmiah kita mengharapkan nanti memang bisa juga diberikan satu penerjemahannya. Namun sampai saat ini gaib tidak ada yang apa namanya bisa diterjemahkan. Karena ini sifatnya rasa yang sifatnya subjektif. Saya kira gitu. Jadi intinya kanuragan itu nggak sepele cuman dibacok rapopo kebal, bukan itu, tapi bagaimana menselaraskan antara badan dan raga, antara roh suci dan raga, ya, dengan triwikromo yang akan trigati yang menghasilkan triwikromo menghasilkan tripramono, tripramono menghasilkan jumbuhing kawula Gusti, kita seperti Tuhan. Saya kira gitu, nanti tolong kalau ada sharing, monggo kita sama-sama untuk mengisi pengetahuan kita, mengisi wawasan kita bahwa tidak semuanya yang saya omongkan itu ya bisa diterima atau benar atau tidak, tetapi kita membawa suatu sharing yang sehat. Saya kira gitu, monggo yang ingin raise hand silahkan untuk memberi wawasan baru misalnya, atau mungkin tadi Mbak Tuti ya, Mbak Tuti sudah bicara itu tentang tari Bali, monggo Mbak Tuti.
Mbak Tuti Loren dari Jerman. Ya, Ramo. Anu no putrate apa on cam dong. Ya, ini on cam. Oh on cam toh. Aku orang ngerti ning ndi. Itu yang ada ubahnya itu, Oh, Ramo. oh, ayo rambutnya di krul. Ya, monggo. Ya, ini habis keramas tadi itu soalnya. Ya, monggo, monggo. Ya, dulu tuh saya ada temen tahun berapa ya? Awal 2000-an. Itu dia sebenarnya di sini orang teater. Orang Orang teater, teater. Iya, teater. orang teater. Jadi, apa namanya, teater. Tapi teaternya, ya kan, itulah, apa namanya, begitu teater ya, teater. Kalau di Indonesia, wayang wong gitulah ya. Hmm, Terus dia, ya, dia, tapi kayaknya juga mau belajar spiritual. Nah, terus dia belajarnya ke Bali, di gitu. Bali. Iya, dia Bali, dia belajar sama ASTI ya, Akademi Hmm, Seni Tari Indonesia di Bali. Terus dapat hmm, beasiswa dari Indonesia 1 tahun. hmm, Nah, dia, ada orang Bali nih, ningrat tertarik sama dia, diangkat jadi hmm, anak. Boleh, mau belajar dia, belajar dari yang kecil-kecil. Tapi tujuan dia sebenarnya mau menari orang Bali itu tariannya sebenarnya magis atau enggak gitu dia. hmm, Oh, dia belajar. Itu namanya Stephen kan. Laki-laki tapi kurus sih. Badannya sudah kayak nganu. Badannya wis koyo karet. Itu karena dia juga gimnastik dan balet. Itu balet. kalau nari beda banget, Romo. Wah, udah nggak ada bule-bulenya. Itu Ya, dia. Iya, jadi sebelum nari itu tirakat. Biasanya tirakatnya tergantung tariannya. ya, Nah, karena dia diangkat sama priayi, nama dia jadi kastanya tinggi. Itu. Brahmana. Ya, seperti itu. Nggak tahu dia masih ada atau enggak. Tapi yang saya menyaksikan sendiri beda banget. Kurangnya kurus gini. Tapi pas Hmm, nari itu bisa iya kayak betul. full gitu. Padahal bajunya enggak yang demit gitu. Emang maksudnya bukan demit, tapi apa yang bajunya bukan yang diwo itu loh. Tapi memang benar sangat apa keluar auranya itu. Ya, jadi Hmm. secara garis besar kan Mbak Tuti ini membicarakan bahwa walaupun raga yang sifatnya menari, tetapi Iya, kesadaran itu dikuasai oleh suatu kesadaran yang tinggi. Yaitu iya. tadi yang disebut roh atau gaib tadi. Sehingga Hmm. ada taksunya kalau orang Bali. Taksu ya, taksu. Ada taksunya gitu loh. Mungkin Hmm. anggrek mungkin bisa ngomong nih. Nah, Anggrek ini itu kan Nyi penari. Anggrek. Monggo, mungkin bisa cerita dia. Dia juga kalau mau nari juga meditasi dulu. Iya. Mana anggrek? Monggo, Rahayu, Rahayu. Rayu. Nggih, Rama. Ye, on cam dong. Bisa ora? Konten juga toh ya, Rama. Ya. Iya, Ah, menari. Ya, menari itu kan bukan hanya melekak-lekokkan dari raga raga. ya. Karena kita juga harus bisa menguasai dalam raga ini bukan menyuruh raga bukan ya, menyatukan. Menyatukan ya. Nah, jadi sebelum menari itu memohon kepada yang punya diri. Hmm. Jadi kita harus ngapain seperti apa dan kadang gerakan itu bukan sesuai instruktur yang dulu kita dapat dari pendidikan. Tetapi Hmm. gerakan ini berubah sendiri sesuai diri ini. Hmm. Itu. Nah, itu semua juga ada bisa menjadi ini
teguran kita juga ada. Eh, kita harus melakukan untuk yang sang penonton ini untuk menghibur itu bukan sekedar menghibur, tetapi ada pesan-pesan yang harus ditangkap oleh sang penonton di situ. Jadi memang biasanya diadakan ritual dulu, biasanya untuk menyelaraskan yang ada dalam diri. Dan biasanya, mohon maaf kalau itu memang eh, niat untuk menari yang sesungguhnya, ya kadang ada di luar sana dikatakan, oh itu untuk menertarikkan ke kita gitu. Padahal itu ada pesan-pesan sendiri sih memang. Dari Ya, gerakan itu, dari iramanya itu untuk disampaikan kepada sang penonton dan diri sendiri juga. Di situ ya. ada kehadiran diri. Kalau misalnya kita menganalisis Mas Mbah Prapto Suryo Sudarmo misalnya, itu kan muridnya orang bule-bule itu, dia bilang tari semesta. Ya. Jadi kayak dulu kan, saya punya teman baik, itu sampai sekarang masih ada di Bali, itu Diana Butler. Diana Butler itu kalau sudah mulai menari alam bebas itu, gerakannya ada pakemnya. Iya. Dia ngikutin itu. Makanya Mbah Prapto itu sering ngomong, ini namanya tari semesta. Gitu. Nah, itu gimana itu Greg sebetulnya? Apakah dia itu menghayati semesta itu dari mana gitu loh? Apa main dari kesadarannya atau main dari apa? Persepsinya dia terhadap alam atau apa itu? Itu kan dari pendayaan, Rom. Pendayaan itu maksudnya bagaimana? Jadi dikala kita menari itu sebelum-belumnya menari itu kita sudah mendayai yang ada di semesta. Jadi kebersamaan dengan semesta. Artinya mainnya di kesadaran ya? Iya, kesadaran untuk mendayai semesta. Jadi akhirnya bareng-bareng apa yang semesta kita merengkuh ya ke sana. Jadi apa kemauan semesta ini udah lewat gerakan tadi tidak terstruktur dengan yang lain. Jadi dia sudah Iya, melakukan iya. itu. Ya, artinya udah bebas nggak pakem ya? Udah bagi yang ada mengatakan tidak pakem, tapi bagi semesta sendiri udah pakemnya Pakem, semesta. iya, iya, iya. Ya. Gitu. Saya Seperti seneng yang deh. ya seperti yang tadi Romo ngendikan kanuragan kuwi gak kok terus pengen kebal-kebalan. Ya itu kan mohon maaf sebelumnya itu kan sebenarnya dasar dari untuk sebelum ke arah dalam ya menoto rogo dulu gitu toh. Ya, betul. Ya untuk menuju selanjutnya. Jadi tertata dulu di rogonya. Jadi dia mudah untuk menerima tahap-tahapan yang lain gitu. Iya. Artinya tidak sekedar kesaktian ya, Iya, manifestasi. Bukan bukan untuk manifestasinya, tetapi justru apa ya namanya? Eh, Sebelum menghasilkan manifestasi itu ada yaitu tadi kesadaran yang ini. iya itu arahnya sih ke kesadaran, tapi tahapnya kan memang berbeda-beda. Seperti buku Beda-beda. kita kan membuka pendahuluan dulu apa gitu kan, selanjutnya apa Ya, ya, daftar isi gitu. ya. Saya Ya itu tertarik kan dengan tari semesta itu saya tertarik. Dulu iya waktu Pak. saya masih mahasiswa ya, itu saya pernah nongkrong di Bali. Ya, itu saya ya katakanlah kita kan masih remaja ya. Jadi masih mahasiswa itu jadi ada lirik-lirikan juga lah dengan menari gitu. Nah, itu penari itu tadi saya bilang sebelum menari selalu menghadap ke kaca cermin, melakukan semacam konsentrasi, kemudian juga melakukan semacam apa ya, sehingga ketika menari itu ada taksunya, ada gerakan yang lain. Nah, ini dulu juga saya pernah mengalami ketika masih senang teater ya, masih ngumpul dengan W.S. Rendra ya. Itu juga gitu. W.S. Rendra itu kadang-kadang kalau vokal kita tidak baik ya, kita dibuang ke pantai, suruh teriak-teriak memecahkan suara ombak. Tuh dulu kadang-kadang ada Areng Widodo, kemudian banyak itu
yang teman-teman artis ya. Kemudian si Iwan Burnani, kemudian itu kadang-kadang cuma ada di pantai itu cuma teriak-teriak. Bagaimana bisa memecahkan suara dari ombak? Itu sebetulnya juga sama. Ini kanuragan itu sebetulnya. Ya, jadi Tapi kita ini ada lagi yang aneh loh Romo. ya gimana? Kadang gini, di dalam menari kita kan sudah, mohon maaf nih ininya saya ya, yang pernah saya jalanin ya Romo ya. Ye, Ada kita menari, ya memang kita selalu menghadap mana kelahiran kita gitu ya. Kalau saya ya Romo, ye, ye, kelahiran kita hari apa, nah itu kan sesuai gitu, jaga ye, 4 unsur kompas kita kan, sesuai ye. itu. Tetapi kalau di dalam tempat yang kita menari itu sebenarnya banyak terjadi yang ketidaksinkronan energi kurang baik, itu akan pengaruh kepada sang penari. Hmm, Itu akan pengaruh, nggak tahu dari gerakan, nggak tahu dari mimiknya, itu akan pengaruh. ada pengaruh ya. Iya. Artinya medan situasinya bisa memengaruhi hasil dari J, tariannya. J Ya, itu akan memengaruhi itu ya. energi-energi. Berarti ada penangkalnya dong. Bagaimana caranya supaya tidak terpengaruh? Ya memang harus ada penangkalnya, tapi saya tidak bisa ngobrol di sini. Oh, berarti nganggu rasa ya J itu menangkalnya. rasa Ada. disambungkan ke dalam ke jatining Iya. diri. Iya. Ap- anu untuk dalam sewu. Apakah kayak yang Jatilan, Reok Ponorogo itu juga kategorinya masuk ke tarian yang harus ada ritual sebelumnya karena untuk nggayuh yang suksmo nunggangi rogo itu? J. J itu Kalau ya. yang nah ini kok jadi malah ceritanya banyak tarian ini, bukan bacok-bacokan ini. Nggak apa-apa, nggak Ya apa-apa. kan ya nanti Ya, mungkin arahnya ke bacok-bacokan Romo. ya Sobat nggak ini apa-apa. nari dulu yang halus dulu. Ya, ya. Jadi kalau jadilan itu, Mbak Tuti, itu Ye. memang ngambil semacam kekuatan roh dari Gunung Tidar. Hmm. Jadi dia Hmm. pusatnya di Gunung Tidar. Lah, kalau ya ini mau nyombong ya, Gunung Ye. Tidar itu saya yang menguasai. Makanya Ye. kalau ada jadilan, ada di jalan-jalan tuh main itu, guling-dong, Iya. guling-dong, guling main, Hmm. saya muncul pasti berhenti dan nyembah saya. Datang ke saya Ye. nyalamin saya, pasti. Iya. Karena biasanya mereka jadilan itu memakai roh-roh yang dari Gunung Tidar. Idar. Ya, Hmm. beda, beda loh Ye. ini, beda Ya. sama yang Beda. tadi Beda Anggrek. sama yang Kanuragan. Iya, Ya, beda. beda dengan yang apa Anggrek ceritakan, beda. Ya. Itu Oh, pakai nji. roh. Nah, rohnya Pakai itu, roh. rohnya itu diikat di bandulnya pecut itu loh. Makanya kalau Hmm. ada kuda kepang itu, ya itu pasti Ya. pecutnya itu panjang itu, tapi bandulnya itu sak bongkoan gitu loh. Iya. Nah, Kados budaya itu berarti. itu Hmm. semacam jimatnya di situ. Karena Hmm. saya dulu waktu tahun 76 itu hampir mati di Gunung Tidar. Saya Hmm. saya ngebleng mutih sampai akhirnya diangkat sama kelurahan di situ, di Hmm. dikasih sop, dikasih air hangat sampai saya sadar kembali. Nah, di Iya. situ saya nggak ngerti saya dapat apa. Ternyata saya dapat itu. Jadi Iya. semua tunduk sama saya. Loh ini saya nggak Hmm. nyombong loh nih, saya benar. Iya. Oh, Iya. bisa bisa dibuktikan kok. Nanti Iya. ada jadilan gitu ini panggil Wah, saya di keluar. Bantul tuh banyak, Romo. Oh ya udah kalau dia main saya suruh datang deh. Pasti berhenti dan Iya. ketuanya pasti salaman saya, Iya. nyalamin saya. Nah, itu kan Iya. dulu kan saya kan ada kantor ya. Anak buah saya Hmm. ada sekitar 14 orang lah waktu itu. Ya itu di depan itu dulu kan kantor saya sebelahnya Ireng Maulana Jazz ya. Oh iya, saya tahu Ireng Maulana. Sebelahnya itu kantor saya. Itu kan Hmm. depannya pelataran itu. Nah, itu Iya. ada jadilan, guling dong, guling dong, guling dong, guling dong. Hmm. Saya nggak mau keluar karena kalau saya keluar dia tahu langsung pasti berhenti. Hmm. Apa mau temen saya narik-narik. Kau gue Hmm. mbien pernah cerita ngono-ngono-ngono. Iya. Nantangin, suruh buktiin. Saya ditarik keluar, kaget semua. Bener, berhenti Iya. dan pemimpinnya datang
menyapa saya. Hmm. Gunung Tidar Ya, itu kan yang itu bukan Romo, yang Ismoyo, Sang Hyang ya, Ismoyo ya, Semar. Ismoyo, betul, betul, Hmm. betul. Jadi itu sebelah bawah Gunung Tidar itu kan makam semua itu. Iya. Nah itu di situ ya. Hmm. Jadi ketika dia berhenti menyalamin saya, kan Iya. saya kan nggak enak. Itu kan dia kan orang nyari duit. Duit ya. Jadi saya udah nyiapin dulu berapa ratus ribu gitu. Saya genggam ke dia. Iya, ya, 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 ya. Ya ora apa-apa Ya gitu. itu Oh soalnya itu gaibnya ya Romo ya. ya, itu yang namanya pegawai-pegawai saya bingung. Kok berhenti Hmm. ya? Kok langsung ada orang Hmm. datengin saya gitu. Bingung dia. Hmm. 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 Gitu. Dan itu sampai sekarang. Itu Sampai memang sekarang. gaibnya khusus untuk jadilan dan semuanya itu Romo, gaibnya itu Betul, khusus. betul. Itu untuk kuda Oke. kepang jadilan. Kuda Kalau yang kepang lainnya, jadi. kalau yang lainnya Hmm. saya nggak ngerti. Gitu. Ini Hmm. kok ngomongnya jadi jadilan. Ya, Gimana? Mungkin pelan-pelan ke ada, sono Romo. ya, mungkin ada yang eh, ingin sharing yang lain, monggo. Nah, sekarang pertanyaannya gini Romo. Kan Ya, itu tadi Romo Kanuragan, Suksmo, apa namanya? Suksmo, Nunggang, Ning, Rogo ya. Jadi Suksmo yang berkuasa. Kalau ini dilatih terus ya, seperti ya, meditasi Sastro Jendro, artinya Suksmo itu sebetulnya semua suksmo yang ada di manusia hidup ini sakti semua ya Romo. betul. Iya, seperti semua Oke. sesuai dirinya. Cuman rogone ini ora sadar kan gitu toh Romo? Iya, Ya Mbak jadi Anggrek. ya, itu pun butuh exercise. Kenapa Hmm. seseorang itu mutih? Kenapa Hmm. Hmm. seseorang itu puasa? Nggih. Kenapa seseorang itu ngebleng? Itu enggak cuman seseorang. Nabi-nabi pun paling sering Hmm. puasa. Nah, Hmm. Yesus puasa 40 hari, ya kan? Hmm. Buddha Hmm. juga sama, semuanya puasa. Itu apa sih? Itu untuk Nggih. menundukkan raga. Hmm. Itu cara untuk menundukkan raga. Ya, dari Hmm. niat kita menundukkan raga ya. Niat itu juga macam-macam. Niat menundukkan raga bisa. Niat tiba-tiba kita tuh pengen kemana ya langsung dijalani. Ada orang yang Hmm. punya pikiran, wah aku ini kudune yang kono gitu, tapi nggak dijalani. Gosek Iya. tau, gosek tau, gosek tau. Itu juga nggak bakal Iya. jalan Iya. gitu loh. Hmm. Nggak bakal Termasuk jalan. misalnya aku tuh pengennya melayu-melayu gitu. Iya, Lari, olahraga lari. Misal. Jadi ya orang olahraga. Cuman kepengen awaknya itu iya. itu semuanya ya Romo ya. Iya, berarti kita itu memang semuanya itu di atas. Jadi terpisah antara Iya. jiwa dan raga itu terpisah. Makanya di Iya. dalam Hindu kan ada purusa dan prakerti. Jadi yang namanya ilmu Putus. kebal, ilmu model apa di Bali itu apa namanya? Oh ya, yang pakai Pakai keris. keris dan sebagainya itu sebetulnya itu ada suksmanya ada di luar gitu loh. Hmm. Memerintahkan raga. Hmm. Ya, betul. Iya. Nah itu Memerintahkan misalnya raga. banyak tarian Bali itu bukan asli mereka Romo. Itu dulu ciptaan juga dari luar. Ya Hindu kan? Contoh tari kecak itu bukan Bali. Itu ciptaan orang Jerman itu. Cocok Oh ya, ya, betul. Sirban. Betul, ya. Banyak sebetulnya. Sebetulnya ya itulah namanya akulturasi ya. Kita nggak bisa ngomong wah ampuh ki Jermane Mbak Tutik ki. Enggak. Bukan. Tapi saya akui orang sini kalau misalnya lagu spiritual bagus. Bahasanya itu ngeri soalnya. Iya, Daripada bahasa Inggris. iya, betul. Hmm. Oh iya.
Nah, itu nanti juga ada nanti selain kesadaran rasa, nanti kesadaran pikir. Nah, kesadaran pikir itu ada di Debus Bali, di Debus Banten misalnya. Banten. Sudah luka bisa nutup lagi kulitnya. Iya. Nah, itu kalau di Sastro Jindro SLA ada yang namanya jatuh seti. Ya, ya. Jabang bayiku pulih wingi. Ya, Iya. itu sudah gati pikir, gati rasa ya, gati pikirnya itu konsentrasi ketat. Kita Iya. membayangkan situasi sebelum luka. Kita membayangkan situasi sebelum luka baru Bobo Biung jatuh seti gitu. Nah, Iya. kalau dia cuma ngoser-ngoser tok ya ora dadi. Tetap konsentrasi kita ketat. Oh, ini kayak sebelumnya. Pulih wingi kok kata-katanya. Gitu. Jatuh seti, pulih wingi gitu. Tapi itu harus ini dulu kan Romo, harus apa Triwikromo dulu kan jatuh setinya Romo. Nah, itu sudah otomatis karena kan Oh, karena kita kan dalam satu event itu kan sudah memulai dengan Triwikromo. iya. Itu. Jadi kita jangan main-main loh namanya Triwikromo itu. Iya. Tadi saya kebetulan juga main sama teman saya yang orang Sabto Darmo itu juga ternyata mereka itu mengunggulkan sekali yang namanya Triwikromo itu. Tetapi istilahnya bukan Triwikromo di dia. Iya. Bukan, istilahnya lain lagi, lupa saya apa tadi. Itu yang waktu mereka melakukan sujud itu Romo yang menghadap ke timur itu. Bukan. Ya, kalau enggak ini memang Sabto Darmo itu memang sujudnya menghadap ke timur, ya. Selalu wetan yang di ini. Iya. Wetan itu mungkin ya ada pengaruh Jepangnya ya, nggak tahu tuh. Jepang kan juga gitu kan, matahari terbit. Saya nggak tahu, semuanya itu memang banyak yang sifatnya akulturasi. Jadi itu. Saya nanya ke Nyi Anggrek ya Romo, Ya, yang terkait dengan nari. Begitu Mbak Anggrek. Kalau tarian semesta gitu si penari itu juga sadar bahwa oh ya tanganku menggok gini, sirahku noleh rono, sikilku nyampar ke sini, ke sana gitu. Sadar ya Mbak Anggrek? Sadar, sadar Sadar? karena sebenarnya dia lagi kolaborasi dengan semesta. sadar itu, betul. Sadar, jadi kita mengikuti atau menyelaraskan yang ada di semesta, tapi kita masih batas dalam kontrol karena kita memang sadar. Iya, Dan sadar dan lakukan saja. Jangan bertanya Iya, ya. Takutnya iya, nanti nggak jadi mijil. iya, Lepas. memang itu tadi kita kan berkolaborasi dengan raga kita yang dipakai nih, menyatu dengan rasa Ya. diri kita. Nah, yang Mm-mm. rasa itu ya semesta tadi yang memberikan, kita melakukan ya. jadi Ya. bareng-bareng gitu Oke. di situ. Bagus loh, aku Mm. seneng kok. Ada di YouTube KCB itu tentang pertunjukan itu, seni Mm. performan itu. Saya videonya si Diana Butler. Bagus, Ya. Oke. ada itu di ini ya. Jadi dulu yang menciptakan itu sebetulnya dari luar sudah ada, tapi kemudian Mbah Prapto Surya Sudarmo itu memopulerkan di Indonesia. Ternyata malah murid ini malah bule kabeh. Nah, orang Indonesia maunya pakem. Gitu. Piye pasak gulune, piye nyebet ininya tangane dan sebagainya kan. Iya. Gitu. Jadi yang banyak orang bule-bule itu pada latihan tari semesta itu. Seperti yang kemarin itu kan Romo ya waktu kita mau buat doa kan gitu sebetulnya Ya, kan. sebetulnya kita nanti Saya, juga Sastro Jendro itu Sastro iya. Jendro, kita itu mau mencoba itu. Kemarin itu juga kita sudah membuat satu rundown ya untuk Iya. ada tari semesta, kemudian meditasi bersama seluruh
spiritual yang ada di Indonesia misalnya gitu. Itu kita coba gitu. Nah, mungkin juga nanti kita gaduke dengan lek-lekan wayangan. Nah, itu Wah, bagus keren, tuh. aduh. Keren, Kalau makanya bisa, itu nganu makanya ini Romo. tugasnya Mas Rohmani ini nanti. Nah, kalau Kalau bisa sudah nganu, itu yeah. Romo. Wayangnya nanti ini ya, memang ada wayang kulit ya. Tapi kalau bisa ada yang bisa jadi wayang orang, karena pelakunya si orang, orang memang orang sebetulnya gitu loh. Enggak, kalau tema kita memang ruwatan ya wayang kulit. Iya, Misalnya kalau ruatan. ruwatan negoro misalnya. Mm-mm. Itu. Saya tadi diskusi juga sama orang Tempo, majalah Tempo. Itu Iya. dia ingin sebetulnya Indonesia ada ruwatan negoro. Wah, Hmm. cocok itu. Bahkan dia yang menyatakan bahwa sebaiknya nanti dalangnya itu Purbo Asmoro. Karena dia dalang ruwatan. Lakunya Iya. kuat, ya, lakunya kuat. Kemudian juga malah dia juga ngomong kalau bisa nanti itu lakonnya itu tentang Rojo Sonyo itu yang tempo hari kita Oh, alah, ya, Rogers. Rojo ruat, Sonyo. ruatan Rojo Sonyo gitu. Hmm. Tuh, nah, makanya nanti Mas Rohmani ayo kita bikin programnya, kita bikin budgetnya, nanti saya bantu programnya. Punten dalam sewu Romo, Nyi Iya, Anggrek itu ada yang bertanya tentang tarian orang Papua. ya, orang Papua. Tak Gimana itu? bacain. Kalau tarian orang Papua yang lebih menekankan kaki untuk diardekan ke bumi, Ya, bagaimana menurut Mbak Anggrek? Makasih dari Bapak atau Ibu Halim. Ah, oh, Rahayu. Pak Halim ya. Gitu. Ya, Monggo. menekankan kaki itu kan istilahnya kita eh, Grounding ya. grounding dan berterima kasih. Memang kita ini harus bisa membumi ya di situ. Mm-mm, Dan itu grounding. juga minta izin. Nah, dengan restunya di bumi ini, Hmm. di situ, Pak Hmm. Halim ya. Ya, jadi memang Pak Halim ini peneliti tentang Baduy ini dia. Jadi Hmm. memang kalau saya melihat tari-tari yang di luar Jawa, di luar kerajaan itu memang lebih banyak memainkan ritme ya, ritme yang monoton, kemudian grounding ke bumi, ya. Iya. Itu yang terbanyak di situ dan biasanya monoton gitu. Nah inilah gitu yang memang kalau di kerajaan-kerajaan di Jawa dan sebagainya itu beda karena mereka sudah mulai ada koreografer, ada ini dan sebagainya. Iya. Kalau di Keberadaban ya Romo ya. ya peradaban, betul. Iya. Filosofinya mah tetap aja, cuman kita mengikuti agak sedikit pergeseran di peradaban. Hmm, Itu iya. Mungkin seperti yang ya, Mas Tommy, gimana Mas Tommy kan sudah menghayati cewek-cewek Dayak. biasanya kan gitu tuh. Iya Mas Tommy. Kalau saya kumpulnya sama laki-laki semua mau Oh, kumpulnya malah mau laki-laki lebih semua. lanjut. Ya, laki-laki dulu lah bertanya-tanya. Saya tak Iya, ngikuti. iya. Tapi memang Dayak itu ceweknya putih-putih, ya, Hmm. cantik-cantik. Ya. Nah, itu dari Yunan dulu sana Kak Romo. Ya, katanya dari Iya, Yunan. dari Yunan. Hmm. Mungkin ada Mas Tresno, barangkali kalau mau apa Iya, gitu. Ya, siap ya siap mau. ini Romo. Sedikit apa namanya mengulas masa lalu ini Nah, Iya, ayo nostalgia. Nostalgia. tentang masalah tarian alam. iya. Tari Saya Sukasno. dulu pemeran namanya itu Kerasakti. Oh, Wah, Kopingho. Bagus tuh, bagus. Jadi waktu ya tahun-tahun 70 sekianan sampai 80 sekianan kan Hmm. jadi pemain kuda lumping Romo.
Oh, nggih. Wah, itu Jadi, sujud ke Romo. oh ampun, berulang kali Canda Mas Sutrisno. Loh, tapi kan Enggak, pun bersujud berulang kali kok. sudah Nah, berulang kali dia. Nggih, jadi monggo. saya kebagian peranan biasa itu namanya bedes putih, Betul. Anoman. No. Anoman nggih. Jadi dulu memang tarian itu sendiri mengalir, Romo. Jadi waktu zamannya saya itu tidak ada pelatihan tarinya harus begini begitu, enggak Ya, enggak pakem ya. enggak pakem. Jadi awal itu suruh puasa 3 hari 3 malam, boleh minum, boleh rokok tanpa makan apapun. Nah, di situ memang setelah kita menjadi peranan itu, tubuh kita itu seperti dikuasai, ada 2 kekuasaan lah, gampangnya kan gitu loh. Jadi atas bisa kehendak kita sendiri, tapi dikala kita atraksi ekstrim itu jadi sudah di luar kekuasaan atau pemikiran kita. Ya. Jadi contoh seperti loncat ke atas atap itu kan sampai Ya. genteng dulu kan tipis-tipis Romo. Ya. Itu sampai nggak ada yang pecah atau segala macamnya itu. Dan Ya. di situ kalau saya kan orangnya kan iseng Romo. Coba dengan kehendak saya sendiri, oh jatuh bener. Jatuh, ya. Hasilnya beda-beda. Iya. Tapi kan ya itu Kak, kita kan harus tahu maksudnya ini kehendak saya sendiri apa memang kehendak alam itu. Iya, betul. Kita harus jadi akhirnya bisa membedakan dan menemukan di situ. Ya. Iya.